Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang mau tidak berangkat? Ayo, ada. Silakan. Iya. Izin ya. Ada yang sudah tahu pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar najis. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang alat-alat untuk bersuci. Pada pagi hari ini kita akan belajar najis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan sudah belajar mengenai alat-alat bersuci, yaitu alat ketika kita akan bersuci bisa menggunakan benda padat dan air. Benda padat contohnya benda cair contohnya Air. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mewajibkan manusia untuk bersuci. Sebelum kita beribadah kepada Allah, itu alangkah baiknya kita bersuci dahulu agar najis dan hadasnya suci bersih. Tahukah kalian bahwa bersuci itu memiliki manfaat yang banyak? Salah satunya adalah dengan bersuci kita bisa menghindari dari penyakit sejak dini atau bisa mencegah. Pada pagi hari ini kita akan belajar najis. Apa itu najis? Ada yang tahu? Tidak. Najis secara bahasa berasal dari kata an-najsu dan an-najisu, yang artinya kotoran atau menjijikkan. Apa berarti pengertian najis berasal dari kata an-najsu dan an-najisu, atau secara istilahnya najis itu suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita sehingga menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, dasar hukumnya kita bersuci itu ayat berapa? Surat Al-Qalam. Dasar hukumnya itu ada di surat Al-Mudaththir ayat 4 yang bunyinya wasibaka fatohir. Artinya bersihkanlah pakaianmu. Jadi pada ayat tersebut itu diperintahkan sebelum beribadah kita harus membersihkan pakaian terlebih dahulu. Lanjut, macam-macam najis. Ada yang sudah tahu macam-macam najis dibagi menjadi berapa? Menjadi tiga, ya benar. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasito, yang ketiga najis mughalladzah. Nah, pembagian ini dibagi berdasarkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Najis mukhafafah itu najis yang ringan. Contohnya air kencing bayi yang belum pernah makan. Jadi air kencing bayi yang bayi itu belum makan, jadi hanya minum air susu ibu, atau ASI. Jadi apa? Najis mukhafafah itu contohnya Air kencing bayi yang belum makan atau hanya minum air susu ibu. Cara mensucikannya itu bagaimana? Mensucikannya itu
dengan apa? Dengan dibilas, apa dikucuri, apa diperciki, apa dialiri. Ayo, apa Diva? Dipercikan. Jadi tata cara mensucikan najis muafafa itu dengan mempercikan air ke pakaian atau pakaian yang terkena najis. Memercikan air ke yang terkena najis tersebut. Lanjut, najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis yang sedang. Benar sekali. Mutawasito itu najis yang sedang atau berada di tengah-tengah. Tengah-tengah dari najis muafafa dan najis muhalado. Najis mutawasito ini itu contohnya kotoran, segala kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Cara mensucikannya itu, dengan dibilas air sampai bersih. Jadi cara mensucikannya itu dengan dibilas air sampai kotorannya bersih. Lanjut, najis yang paling berat adalah najis muhalado. Najis yang berat. Yang tahu contohnya apa? Muhalado. Benar sekali. Muhalado itu contohnya air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya bagaimana? Dibilas dengan air 7 kali. Perbedaannya apa dengan kedua yang di atas? Pada perbedaannya pada najis muhalado ini salah satu mensucikannya itu menggunakan debu. Jadi cara mensucikan najis muhalado itu salah satunya itu dicampur dengan debu. Jadi ketiga macam najis ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang tahu? Ainiyah dan kuniyah. Ainiyah dan kuniyah. Ainiyah dan kuniyah. Ainiyah itu najis yang seperti apa? Yang ainiyah itu najis yang tampak atau terlihat, kemudian bisa dirasakan, baik itu baunya, warnanya, maupun bentuknya atau rupanya. Ainiyah itu berarti yang tampak dan yang terlihat. Kalau hukumnya berarti najis yang tidak tampak. Contohnya apa? Bekas air kencing. Bekas air kencing itu contoh dari najis yang sifatnya dunia. Jadi berdasarkan sifatnya, ketiga macam-macam najis ini itu dibagi lagi berdasarkan sifatnya ada yang ainiyah dan hukumiyah. Paham semua? Kalau sudah paham semua, ini ibu ada quiz. Jadi nanti ambil satu-satu pertanyaannya, kemudian akan diberi waktu untuk menjawabnya. Kemudian silakan
Nanti setelah ada jawabannya bisa dipresentasikan atau maju ke depan membacakan jawaban pertanyaannya. Bisa diambil satu-satu. Untuk menjawabnya, Ibu beri waktu 7 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu menjawab sudah selesai. Silakan dari Safira maju ke depan. Dibacakan pertanyaannya, kemudian jawabannya dibacakan. Nanti yang lain menyimak. Baca yang keras ya. Apa yang dimaksud najis ainiyah dan najis hukmiyah? Najis ainiyah adalah najis yang berwujud masih dapat dilihat dan dirasakan sifatnya baik warnanya, rasanya dan baunya. Najis hukmiyah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Nah, sudah 100. Lanjut. Bisa. Sama dibacakan pertanyaannya, kemudian jawabannya. Jelaskan pengertian najismu Bapak. Sebutkan contohnya dan bagaimana cara mensucikannya. Najis Bapak adalah najis yang ringan. Contoh najisnya adalah air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI, air susu ibu. Cara mensucikannya cukup membersihkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Betul sekali. Sekarang bisa. Lanjut, Yase. Bagaimana cara mensucikan najismu Bapak? Lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Nah, dari ketiga pertanyaan sudah dijawab dan jawabannya benar semua. Jadi kesimpulan pelajaran pada pagi ini, najis itu suatu benda yang kotor atau menjijikkan yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Macam-macam najis itu ada najis mukhafaf, najis mutawassithah, kemudian najis mughalladzah. Najis mukhafaf itu najis yang ringan, kemudian mutawassithah itu yang sedang, mughalladzah najisnya yang berat. Berdasarkan sifatnya, ketiga kategori najis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ainiyah dan hukumiyah. Najis ainiyah itu najis yang terlihat, kemudian najis hukumiyah itu yang tidak terlihat. Jadi sebelum kita beribadah kepada Allah, kita terlebih dahulu untuk melakukan bersuci dengan membersihkan najis dan hadasnya terlebih dahulu sampai bersih, benar-benar bersih. Jadi sebagai umat Islam kita harus selalu beribadah kepada Allah, kemudian taat segala aturannya. Oke, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya bisa dipersiapkan di rumah, dibaca-baca materi selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas materi tentang hadas, pembagian hadas. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.